Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Putri Andani dari 1031. Di sini saya ingin membahas materi-materi DTJKT. Materi pertama, microwaving. Jika kita jalan-jalan dan melihat tower base transceiver station dan terdapat seperti gendang, itu bisa disebut dengan microwaving. Microwaving merupakan sistem komunikasi radio titik ke titik atau point to point melalui gelombang mikro yang antara lain digunakan pada sistem backbone telekomunikasi dan transmission link, serta mempunyai fungsi dan mentransmisi informasi dari satu stasiun, titik ke stasiun, dan titik lain, atau point to point. Gelombang mikro digunakan tautan broadband, yaitu jangkauan frekuensi yang begitu luas yang digunakan untuk mengirim data atau menerima data. Selain itu, merupakan koneksi internet transmisi data yang berkecepatan tinggi. 4 elemen utama microwaving satu arah. Pertama, pemancar, kedua, penerima, ketiga, saluran transmisi, dan keempat, antena. Komponen utama microwaving. 1. Indoor unit, berfungsi sebagai modulator demodulator signal dan sebagai forward error correction. Indoor unit diletakkan di dalam gedung. 2. Outdoor unit, berfungsi untuk melakukan konversi signal digital termodulasi yang mempunyai frekuensi dari rendah ke frekuensi tinggi. Sumber tenaga yang didapat oleh outdoor unit berasal dari indoor unit melalui kabel koaksial. 3. Antena, berfungsi untuk menerima serta memancarkan gelombang mikro atau radio dari base transceiver station ke base station controller, atau juga dari base transceiver station ke base transceiver station. 4. Waveguide, merupakan tabung berongga yang dapat membimbing gelombang untuk dipancarkan melalui media udara dalam bentuk gelombang. Waveguide berguna untuk meminimalisir redaman. 5. Menara, digunakan sebagai tempat meletakkan dan menopang microwave antena. Konstruksi menara harus memperhitungkan jumlah antena dan beban total agar tidak melampaui kapasitas beban maksimum dari menara. Saluran microwaving. 1. Saluran long haul, memiliki frekuensi kerja 2-10 GHz dengan panjang 45-80 km. Frekuensi yang digunakan yaitu 2, 7, dan 10 GHz. 2. Saluran medium haul, memiliki frekuensi kerja 11-20 GHz dengan panjang 40-20 km. Frekuensi yang digunakan yaitu 13, 15, dan 18 GHz. 3. Saluran short haul, yang menjangkau jarak paling pendek dan bekerja pada jangkauan frekuensi tinggi 23-58 GHz. Frekuensi yang digunakan yaitu 23, 26, 27, 38, 55, dan 58 GHz. Materi kedua, sistem sensor. Sistem sensor adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur suatu fenomena atau kondisi di sekitarnya, seperti suhu, tekanan, cahaya, gerakan, dan lain-lain. Sistem sensor berfungsi sebagai pengubah energi dari suatu jenis fisik atau kimia menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh komputer atau sistem kontrol. Jenis-jenis sensor. 1. Sensor suhu, digunakan untuk mengukur suhu lingkungan atau benda. 2. Sensor tekanan, digunakan untuk mengukur tekanan pada gas atau cairan. 3. Sensor cahaya, digunakan untuk mendeteksi keberadaan cahaya dan mengukur intensitas cahaya. 4. Sensor gerakan, digunakan untuk mendeteksi gerakan benda atau manusia di sekitar sensor. 5. Sensor getaran, digunakan untuk mendeteksi getaran pada mesin atau peralatan industri. 6. Sensor suara, digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kebisingan atau suara di sekitaran sensor. Contoh-contoh sensor yaitu termokopel, sensor tekanan darah, sensor tekanan ban, sensor ultrasonik, sensor kelembaban udara, sensor ultrasonik jarak jauh, sensor detak jantung optik, sensor sidik jari, kamera CCTV, dan kamera termal. Materi ketiga, fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisi sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser atau LED. Struktur fiber optik. Pertama, cladding merupakan lapisan luar yang melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar keluar kembali ke dalam inti.
Kedua, core atau inti merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya berjalan sehingga pengiriman cahaya dilakukan. Ketiga, buffer coating merupakan selubung plastik yang bertujuan melindungi serat dari kerusakan yang diakibatkan dari lengkungan kabel dan gangguan luar misalnya kelembaban. Jenis-jenis kabel fiber optik. 1. Kabel fiber optik single mode memiliki inti yang lebih kecil dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah yang memungkinkan hanya satu mode menyebarkan cahaya melalui inti pada suatu waktu. 2. Kabel fiber optik multimode adalah inti yang lebih besar dari serat single mode yang memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan dan memiliki serat inti lebih besar dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah. Kelebihan fiber optik yaitu kapasitas yang besar, sinyal degradasi yang kecil, ukurannya kecil, ringan, lebih tipis dan fleksibel, murah, serta optik aman dan tidak mudah terbakar. Kekurangan fiber optik yaitu harga yang relatif mahal dalam hal penyambungannya. Materi keempat, smart home dan smart city. Smart home atau rumah pintar merupakan tempat tinggal berbasis teknologi sehingga semua peralatan rumah dapat diatur dan terpusat pada suatu tempat sehingga dapat dikendalikan jarak jauh maupun dekat. IoT atau Internet of Things sudah tidak asing dengan konsep smart home. IoT merupakan istilah yang digunakan untuk semua perangkat teknologi yang memungkinkan adanya koneksi internet. Hubungan konsep IoT dengan smart home merupakan hasil integrasi dari IoT dengan tujuan memberikan pengalaman berumah tangga yang lebih efisien karena menggunakan sistem kontrol. Kelebihan smart home adalah lebih praktis dalam mengendalikan rumah, mendukung sistem keamanan tingkat tinggi, hemat energi, memudahkan pemilik rumah untuk mengurus rumah, peralatan elektronik rumah tangga bekerja secara efisien. Kekurangan smart home adalah belum familiar di Indonesia, membutuhkan sistem nirkabel, relatif mahal, dan membutuhkan maintenance yang cukup rumit. Cara kerja smart home. Perangkat smart home mampu mengintegrasikan berbagai fitur rumah dan dapat diakses di satu titik pusat melalui berbagai piranti yaitu smartphone, tablet, laptop, hingga konsol game. Fitur rumah yang dimaksud juga beragam, seperti lampu, CCTV, alat pengaman, hingga alat elektronik seperti kulkas atau televisi. Smart home ditunjang dengan satu transmitter atau pemancar yang menjadi pusat kendali. Pemancar akan mengendalikan alat elektronik di rumah. Tiap alat elektronik akan dipasang chip khusus yang dapat menerima pemerintah jarak jauh dari transmitter yang dikendalikan lewat remote. Remote ini bisa dilakukan sinkronisasikan baik dengan ponsel atau PC. Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Materi kelima, Cloud Computing. Cloud computing adalah teknologi yang mengolah sumber daya komputasi lewat jaringan internet sehingga dapat menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain. Dengan cloud computing, kamu tidak perlu lagi menyimpan data dalam bentuk hard file atau pada hard disk. Jenis cloud computing dari segi sistem penggunaannya. 1. Public cloud dapat diakses oleh siapa saja dan tidak membutuhkan biaya. 2. Private cloud biasanya digunakan di sebuah organisasi atau perusahaan yang membutuhkan tingkat keamanan data tinggi. 3. Community cloud dapat diakses pihak luar yang masih memiliki hubungan institusi terkait dan dapat dibuka untuk akses publik. Jenis cloud computing dari segi layanannya. 1. Software as a service. 2. Infrastruktur as a service. 3. Platform as a service. Cara kerja cloud computing. Cloud computing dibagi menjadi dua bagian, yaitu front end dapat diibaratkan sebagai user yang merupakan tampilan website atau aplikasi layanan cloud yang bisa diakses oleh user. Selain itu juga terdapat aplikasi atau platform untuk mengakses cloud. Namun tidak semua sistem cloud computing harus memiliki user interface yang sama. Backend adalah bagian dari sistem cloud yang server dan sistem penyimpanan data yang membentuk cloud.
Sistem cloud computing dapat berupa program komputer, pemrosesan data, dan jenis file lainnya. Struktur cloud computing. 1. Front-end terdiri dari klien cloud computing sistemnya, lalu dibagi lagi menjadi dua, yaitu interface dan aplikasi yang diperlukan dalam mengakses platform cloud computingnya. 2. Back-end, mengacu ke cloud itu sendiri, yaitu terdiri dari sumber daya. Sumber daya tersebut diperlukan bagi layanan komputasi awan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.